Penyimpangan yang menyedihkan. Mencari mati. Kamu sudah cukup. Jika kamu terus seperti ini, aku akan melawan. Bajingan, lepaskan. Gerakmu lumayan, tapi kamu bertemu denganku. Lepaskan. Jika kamu tidak bergerak, aku akan melepaskan. Begitu suka berperilaku nakal. Biarkan kamu, Nona, memenuhi keinginanmu. Biarkan kamu bersenang-senang. Kenapa ini begitu panas? Orang itu, sebenarnya, dia memberi obat apa padaku? Kamu sedang apa? Astaga, tidak mungkin. Aku semalam dipaksa. Sialan. Efek obatnya belum sepenuhnya hilang. Apakah semalam? Bei Yao, kamu di mana? Saya di Genting Villa. Ada apa, Tingsu? Tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Aku akan kembali mencarimu. Pria brengsek berani bersembunyi di mobilku. Jangan biarkan aku menemukanmu. Ada apa, Tingsu? Bei Yao. Bei Qiang, aku punya satu pertanyaan untukmu. Masalah apa? Saya punya teman. Dia juga seorang bintang terkenal. Dia semalam dipaksa minum sampai mabuk. Lalu, dia diperlakukan oleh seorang pria. Bangun. Dia ingin tahu jika hal ini bocor, apakah akan hancur? Bagaimana caranya? Hal-hal seperti ini tentang selebriti. Pasti akan ada banyak opini publik. Lalu, apakah dia akan hamil? Hamil? Seharusnya tidak begitu. Tunggu. Oh, asik. How asik. Ada yang tidak beres, Tingsu. Bagaimana tapi? Ekspresi kamu ini. Bagaimana? Ada yang tidak beres, di mana? Reaksi kamu ini. Kamu bilang temanmu juga seorang selebriti wanita. Kamu tidak sedang menciptakan teman dari ketiadaan, kan? How asik. Kamu sedang bercanda? Ya, saya adalah idola terkenal. Bagaimana mungkin? Sekarang ada berita mendesak. Selebriti wanita terkenal, Shen Tingsu, ditangkap paparazzi tengah malam, bersama seorang pria di dalam mobil semalaman. How ACK, diduga hancur. Sudah, jangan terus menatap saya seperti itu. Saya sudah melakukannya, saya mengaku. Kamu benar-benar. Shen Tingsu. Kamu tidak sedang melihat bahwa Kiki sudah dekat, kan? Menyembunyikan dari kami beberapa saudari, kan? Bukan? Tadi malam, Shen Yue mengajak saya minum. Tidak disangka dia ternyata memasukkan obat ke dalam minuman. Ingin mempersembahkan saya kepada Zhang Tianjin. Dalam keadaan terdesak, saya bersembunyi di dalam mobil saya. Tidak disangka di sini ada seorang pria. Jadi, apakah kamu melihat dengan jelas wajah pria itu? Tidak. Saat itu, efek alkohol dan obatnya langsung terasa. Saya tidak ingat apa-apa. Keji, kamu pasti salah satu penggemar gelap. Pasti salah satu penggemar gelap. Apa ACH? Panggil polisi untuk menangkapnya. Juga tidak tahu siapa bajingan yang mengganggu Ting. Jika saya tahu, pasti saya akan mengebiri dia. Lupa mengingatkan Tingsu untuk minum obat. Ini.
Di mana ponsel saya? Tampaknya bagus. Lingkungannya juga cukup. Kamu, bajingan, saya akan membunuhmu. Kamu, tunggu saja. Bajingan, di siang bolong, kamu berani masuk ke rumah saya. Saya sudah memanggil orang, jangan bergerak. Rumahmu, menelan. Apakah kamu yakin? Omong kosong. Ini adalah villa nomor 1 di Yunding, bukan? Iya. Kamu sudah menginjak titik yang tepat, kan? Pengalamanmu cukup kaya, ya. Kamu sudah sering melakukan hal ini, kan? Jadi itu tidak salah. Lihat sendiri. Kenapa berpakaian begitu seksi? Di rumah ini meskipun tidak ada apa-apa, tetap saja harus kamu undang masuk. Itu bukan urusanmu. Sertifikat hak milik. Villa ini milikmu. Seolah-olah palsu. Bei Yao. Di mana orang mesum yang sudah mati itu? Aku membawa petugas properti dan keamanan ke sini. King, ini dia orangnya. Tapi ini, kalian masih terdiam melakukan apa? Kenapa tidak segera menangkapnya? Tunggu. Salah paham adalah salah paham, Salah paham. Bei Yao ditelepon. Yang bilang ada perusuh adalah kamu. Sekarang yang bilang ada salah paham adalah kamu. Juga kamu. Kamu tidak mungkin melihat ini. Pelanggar memiliki beberapa warna. Terpesona? Ya. Bagaimana mungkin? Mungkin. Aku sudah melihat buku properti. Pemiliknya sepertinya memang dia. Sertifikat properti. Siapa yang tahu mana yang benar atau palsu? Kebetulan agen real estate ada di sini. Cek saja, kan sudah tahu. Bapak Lim memang adalah pemilik baru rumah ini. Ketika kami menandatangani kontrak, mengapa kalian langsung menandatangani dengan properti kalian? Seperti ini, pemilik lama rumah ini selalu menyerahkan rumah ini kepada pengelolaan properti kami. Namun, pemilik lama ini hanya membayar biaya pengelolaan selama 1 tahun. Dalam beberapa tahun terakhir kami juga tidak bisa menghubunginya. Jadi, kami hanya bisa menyewakan rumah ini dan menggunakan sewa tersebut untuk membayar biaya pengelolaan kami. Bapak Lin, kami saat ini dengan penyewa juga telah menandatangani kontrak. Apakah Anda melihat ini bisa dilanjutkan? Kakek ini sering menghilang, tidak bisa dihubungi juga wajar. Tidak ada yang salah denganku. Namun, rumah ini harus menyediakan 1 kamar untuk saya. Ini, Anda tidak perlu khawatir. Lunya, kontrak rumah nenek kami sekarang adalah sah dan sesuai aturan. Bapak Lin juga sudah menyatakan. Jadi, urusan kalian selanjutnya selesaikan secara pribadi. Kami tidak akan berkelahi dulu. King, rumah ini disewa oleh kakak Tingsu untuk kami berempat tinggal bersama. Namun sekarang kakak Tingsu menghadapi masalah besar. Kita sebaiknya tidak mengganggunya lagi. Jika tidak, tanyakan pada kakak si Cheng. Lagi pula kita berempat, selalu dia yang memutuskan. Kamu juga tahu bagaimana kakak si Cheng itu. Dia selalu tidak ramah terhadap pria. Jika tidak, kita terus sewa di sini saja. Rumah sakit tempatmu bekerja juga dekat dari sini. Tempat ibuku. Tuan Lin, kan? Situasi umumnya, kita semua sudah memahaminya dengan jelas. Karena Anda adalah pemilik rumah. Kesalahpahaman sebelumnya, kita anggap itu tidak pernah terjadi. Mengenai rumah ini, percaya Anda juga sudah mendengarnya tadi. Kami berencana untuk terus menyewa. Jadi maksud Anda di sini adalah, kalian adalah 4 wanita tinggal di sini. Iya. Juga tidak. Ada 1 gadis lagi yang juga tinggal di sini. Tapi dia tidak sering kembali, muncul dan menghilang. Kadang-kadang juga melompat masuk dan keluar dari jendela. Diperkirakan ini agak bermasalah. HMPH, mengerti? Apakah kamu tinggal di sini?
Bisa juga, tapi ada 2 syarat. Katakan, pertama, jangan berpakaian terlalu terbuka di dalam kamar. Lagi pula, aku juga laki-laki. Jika terjadi sesuatu, saya tidak bertanggung jawab. Kedua, tidak boleh membawa pacar pulang, agar tidak membuat ruangan ini berantakan. HMPH, tenang saja, kami semua masih lajang. Syaratmu sudah selesai. Kami juga punya syarat. Bisa, kamu bilang, tanpa izin kami, sebelum masuk ke kamar kami, harus mengetuk pintu. Dan setelah jam 8 malam, tidak diizinkan untukmu masuk ke kamar kami dengan alasan apapun. Tidak masalah. Ada satu permintaan lagi, yaitu yang itu. Apakah sewa bisa dikurangi? Tidak bisa. Wah, kami beberapa wanita cantik menyewa bersamamu. Orang lain bahkan tidak bisa memintanya. Kami berdua tidak usah bicara. Nah, Kak Tingsu adalah bintang terkenal. Kak Cheng adalah salah satu yang terkenal di Jim Sanda. Mengenai wanita misterius itu, tubuhnya bahkan sangat seksi. Jika begitu, kalian harus menaikkan sewa. Dengan alasan apa? Lagi pula kalian beberapa wanita yang sangat menginginkan. Jika seandainya terhadap saya ini, pria lajang yang masih perawan, merencanakan sesuatu yang tidak baik, apa yang harus dilakukan? Seperti orang yang sangat lapar, merencanakan sesuatu yang tidak baik. Li Yuezhen, usia 48 tahun, kanker paru-paru stadium menengah. Ini adalah pemilik rumah. Rumah ini dulunya adalah tempat saya tinggal. Baru saja merapikan barang. Saya lupa sesuatu. Bolehkah saya datang untuk mengambilnya? Ini. Setuju dengan diagnosis di atas. Terima kasih. Sepertinya, wanita yang baru saja ada di lembar rekam medis, harusnya adalah Ibu Chen Beiyao, kan? Dia baru saja meminta saya untuk mengurangi sewa. Saya tidak setuju. Apakah itu terlalu kejam? Sudahlah, itu bukan urusan saya. Chen Bei, penonton online 2000 orang. Hadiah donasi 0. Maaf, itu agak canggung. Saya seorang guru yoga, tidak bisa melakukan tarian yang tidak pantas. Sungguh sangat malu. Ini benar-benar yang pernah saya lihat. Ruang siaran langsung yang paling membosankan. Menjadi penyiar begitu malu-malu. Aneh jika tidak ada yang memberi donasi. Desain, sayang sekali jika terlalu lurus. Cantik. Desain, sayang sekali jika begitu cantik tetapi tidak ada yang tidak pantas. Terima kasih kepada kakak ini atas hadiah yang diberikan. Langit cerah. Jalan. Setelah langit cerah ini, aku akan offline setelah memberikan hadiah. Bahkan tidak meninggalkan satu kata pun. Ya, aku sudah mengirim pesan pribadi kepadanya. Dia belum pernah membalas aku. Namun, aku menemukan sebuah rahasia kecil. Bernapas. Rahasia apa? Yaitu, dia adalah pengguna yang baru terdaftar. Saat ini hanya ada papan penggemar saya. Ini menunjukkan bahwa dia sekarang hanya tertarik padaku. Menghabiskan puluhan ribu. Sudah berhasil merebut hatimu. Bukankah kamu sering menganggap diri sendiri bahwa cinta itu tak ternilai? Lu Qingqing, ini bukan masalah uang. Dia memberiku begitu banyak hadiah, namun tidak ada satu permintaan pun yang dia ajukan. Ini menunjukkan bahwa tingkatnya jauh lebih tinggi daripada pria lain. Iya, apa yang kamu katakan semua benar. Bagaimanapun, aku sangat berterima kasih padanya. Lagi pula, biaya awal untuk ibuku sudah cukup untuk biaya operasi. Qingqing, jadi ibuku memohon padamu dan para dokter, tidak melihatku saat aku istirahat. Polusi. Apakah semua orang sedang mempelajari buku patologi? Dengan pernapasan,
Rasa beracun. Baiklah, baiklah. Perawat cantik. Apakah kamu memiliki hati untuk menjadi dokter? Itu adalah. Saya tidak akan berbicara denganmu lagi. Saya harus segera siaran langsung. Pergi menemui kakak langit saya. Apakah kamu salah? Apakah kamu salah? Sekarang adalah pagi. Siapa kamu? Kita siapa? Tidak mengenal saya. Mereka berdua pasti saling mengenal, kan? Paman dan bibi. King, Beiyao. Ini adalah anak sulung keluarga Zhang. Zhang Tianjin. Kurangi omong kosong. Di mana Sen Qingzu? Qingzu tidak ada di sini. Kamu salah tempat. Tidak ada. Jadi hari ini saya akan menunggu sampai dia muncul. Ada atau tidak? Saya tanya, ada atau tidak? Tingsu, kamu di mana? Ada masalah? Cepat kembali Tingsu. Orang tua. Akhirnya kamu mau kembali. Di pagi-pagi begini. Apa situasi ini? Jangan, Tuan Zhang. Mari bicara dengan baik. Pergi dari sini. Katakan dengan baik, kan? Baiklah. Jadi hari ini saya akan bicara dengan kalian dengan baik. Sen Tingzu berpura-pura tinggi di depan saya. Berbalik dan ikuti pria lain. Sudah berkumpul bersama. Saya Gao Suni. Dengarkan, Tingzu. Jelaskan dengan baik kepada Zhang Shao. Situasinya tidak seperti ini. Benar kan? Jelaskan. Kenapa saya harus menjelaskan padanya? Apa hubungannya dia dengan saya? Tidak perlu menjelaskan. Sen Tingzu. Sekarang kamu sudah jatuh. Tidak hanya kariermu hancur. Perusahaan produk yang kamu wakili juga mulai menuntut ganti rugi darimu. Itu juga merugikan keluarga Sen. Menghadapi ganti rugi yang sangat besar. Kamu yang tidak tahu malu. Bahkan tidak tahu dirimu sendiri. Harus melakukan apa? Saya Gao Suni. Sekarang berlutut dan mohon padaku. Lalu dengan patuh lepaskan bajumu. Layani saya dengan baik. Mungkin tuan muda ini. Jika suasana hati saya baik, saya mungkin bisa menyelamatkanmu. Dan keluarga Sen. Zhang Shao. Apakah saya jatuh atau tidak? Sepertinya kamu tidak perlu khawatir. Bagaimana? Ketika menjadi bintang, tidak bisa berpacaran. Saya tidak bisa mencari pacar saya. Kamu bilang orang itu pacarmu. Kurangi omong kosong. Jika kamu benar-benar punya pacar, bagaimana mungkin saya tidak pernah melihatnya? Bukankah saya sudah melihatnya? Bukankah ini wanita yang kemarin? Astaga, datang mencariku. Malam sebelum kemarin dengan Sen Tingsu. Yang di mobil itu adalah kamu. Bukan sobat. Dia juga cocok. Malam itu saya. Saya benar. Malam sebelum kemarin adalah dia. Bukan teman baik. Mereka bukan pacar. Dia juga cocok. Di mana yang tidak layak. Lebih tinggi dan lebih tampan darimu. Lebih tinggi dan lebih tampan dariku. Dengarkan kamu. Ibumu tidak mengajarkanmu. Tidak boleh memukul wanita. Hari ini saya tidak hanya akan memukulnya. Aku akan mengalahkanmu juga. Berani sekali kamu menggerakkan saya. Kenapa kamu hanya terdiam? Ayo. Saya benar-benar tidak menyangka. Dia begitu kuat. Iya. Kami menghancurkan. Kami menghancurkan. Kamu. Jangan mendekat, jangan mendekat.
Hanya sebuah pajangan bisa membuatmu takut seperti ini. Anak muda, kamu berani bunuh saya dulu. Masuk ke rumah orang tanpa izin. Sepertinya memukul sampai mati. Juga bukan masalah besar. Kalau begitu datanglah. Lihat dirimu yang pengecut. Masih bertahan di sini. Malu tidak? Sen Tingzu berantakan karena kamu. Keluarga Sen terpaksa mengadakan konferensi pers darurat. Tanpa saya turun tangan, kamu hanya perlu menunggu untuk dicemooh oleh banyak orang. Bayar ganti rugi yang sangat mahal. Saat itu, saya ingin Anda berlutut dan menjilat saya. Ayo kita pergi. Barang-barang saya. Ibu, jangan terus menatap orang itu. Dia bukan orang yang malam sebelum kemarin. Bukan, saya takut. Zhang Tianjin mengancam kita. Jadi saya berbohong. Dia seharusnya adalah tuan tanah kita. Bei Yao. Ya, benar. Namanya Lin Feng. Yang di mobil itu adalah... jangan sebut orang itu lagi. Dia menghancurkan saya. Saya jelas menghancurkan jalur bintang saya. Dan membuat keluarga menanggung ganti rugi yang sangat mahal. Sebaiknya jangan biarkan saya bertemu dia. Jika tidak, saya akan mencabut uratnya, mengkuliti dia. Benar, bajingan mati ini, memanfaatkan kelemahan orang lain tidak akan berakhir baik. Semoga langit menyambar. Lalu bagaimana dengan malam ini? Apa yang harus dilakukan dengan konferensi pers? Tuan Lin, malam ini, kamu bisa berpura-pura lagi. Pacar saya, bisa saja, ya, tapi, barang yang baru saja itu, bisa ganti rugi dulu? Kenapa harus? Barang itu, bukan kami yang mengambilnya. Kenapa kami yang harus ganti rugi? Akulah yang membantumu, yang diambil olehnya. Jadi, harus ganti rugi. Kamu ini orang pelit. Tidak apa-apa, Tuan Lin. Berapapun saya ganti rugi. 100. Untuk kamu, kenapa kamu tidak pergi merampok? Sudahlah, jangan bicara lagi. 1000 adalah 1000. Nah, HMPH, orang pelit, benar-benar tidak tahu malu menerima. Dibandingkan dengan saya yang misterius, kakak King Kong jauh berbeda. Dan Tuan Lin, saya adalah tokoh publik. Cara terbaik saat ini adalah memberitahu publik bahwa kamu adalah saya, pasangan yang membahas pernikahan. Dengan cara ini, mungkin bisa memulihkan beberapa opini publik. Kami tidak akan mengganti rugi terlalu banyak. Aku tahu, ini mungkin akan berdampak padamu, menghasilkan beberapa dampak buruk. Tapi, saya pasti akan melakukannya di masa depan. Berusaha sebaik mungkin untuk mengganti rugi kamu. Saya adalah pemilik rumah, kamu adalah penyewa. Hanya membantu saja. Terima kasih banyak, kota malam ini. Dan bagaimana dengan kartu ini? Bersama kakek, kamu pergi beli sesuatu. Anggap saja, sebagai pacar saya, di depan media. Dengan kakek, sebagai mahar yang dibelikan untukku. Kamu mengerti maksudku kan? Mengerti? Tingzu, barang senilai 500.000. Kakekmu mana mungkin menghargainya. Dan Zhang Tianjin, pasti akan membuat kekacauan saat itu. Ayah, keluarga kita sekarang mengalami kesulitan perputaran dana. 500.000 ini masih dari tabunganku. Mari kita bertahan sebentar. Bagaimana jika kakek percaya bahwa hadiah kecil memiliki makna yang dalam? Tingzu, untuk berjaga-jaga, kita sebaiknya mengantar paman dan bibi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ya, baik. Jadi, maka saya minta bantuan Anda, Tuan Lin. Sama-sama. Terjadi hal seperti ini. Sekarang hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki keadaan. Halo, kota malam ini, konferensi pers hiburan Sen. Saya tidak ingin mendengar berita negatif apapun yang muncul. Tanpa alasan berhutang-utang asmara. Harus dibayar. Nyonya Sen, kakak tertua di keluarga Sen yang bergerak di dunia hiburan. Dia adalah cucu Anda, Sen Tingzu. Saat ini terungkap, menghabiskan malam di dalam mobil dengan seorang pria.
Diduga memelihara pria muda. Apa pendapatmu tentang ini? Saya lihat hari ini putra grup Zhang, tepat di lokasi. Keluarga Zhang di dunia hiburan, selalu memiliki sumber daya yang melimpah. Apakah keluarga Shen? Bukti, berencana meminta bantuan keluarga Zhang. Banyak penggemar Shen Tingsu sangat marah dan kecewa tentang hal ini. Secara bersamaan berhenti mengikuti Shen Tingsu dan boykot semua produk yang diiklankan oleh Shen Tingsu. Banyak pedagang juga meminta Shen Tingsu memberikan kompensasi. Diketahui ini adalah kompensasi yang sangat tinggi. Apakah keluarga Shen akan membayar? Kakek, ini adalah Zhang Shao, permata takdir yang disiapkan, bernilai lebih dari 3 juta. Zhang Shao berkata, selama Tingsu bersedia menikah dengannya, dia akan mengakui bahwa malam itu, pria itu adalah dia. Dapat dilakukan di depan media. Berikan permata takdir ini kepada keluarga Shen kami. Ini bergantung pada ketenaran dan prestise guru Zhang. Ditambah lagi dengan ini, permata takdir yang bernilai tinggi. Masalah Shen Tingsu dapat diselesaikan. Ayah, tunggu krisis opini publik ini. Setelah teratasi, Tuan Zhang berjanji membantu Yuyu dari keluarga kami debut, membantu hiburan Shen kami, mengangkat kembali reputasi. Ini adalah hal yang baik dari langit, sesuatu yang jatuh dari langit, mengorbankan seorang Shen Tingsu, demi keamanan dan kejayaan keluarga Shen kami, keamanan dan kejayaan. Kakek, ini masih sangat berharga. Apa yang kamu katakan, memang ada benarnya, hanya saja tidak tahu, apa arti Zhang Shao. Setelah semua, mendengar bahwa dia sekarang, Tuan Zhang pasti setuju. Benar, kan? Angkat aku dan injak dia. Angkat aku dia. Shen Tingsu ini adalah mainanmu di permukaan dan pemandangan di depanku, tapi juga kekasihmu di belakang. Keluarga Shen kami selalu melayani keluarga Zhang Anda. Tentu saja saya tidak masalah. Hanya takut, Tuan Shen tidak bisa menjadi tuan bagi seseorang. Zhang Shao, apa maksud dari kata-kata ini? HMPH, apa maksudnya? Jika matamu tidak buta, lihatlah sendiri. Tingsu, dia sedang melakukan apa? Siapa pria itu? Pacar seseorang. Kenapa Shen Tingsu membawa seorang pria datang ke konferensi pers? Jangan-jangan ini dia, pria di dalam mobil itu, kan? Kenapa? Dia sedang bersiap. Sepertinya dia sudah putus asa. Shen Tingsu dan keluarga Shen, ini sepertinya akan berakhir buruk. Kakek, orang tua, siapa dia? Kenapa? Apakah kamu sedang jatuh? Apakah kamu tidak waras? Mimpi menjadi ratu, membawa seorang kasim mati untuk membantumu. Kakek, pelan-pelan, jangan berbicara dengan cara yang begitu kasar. Namanya Lin Feng. Dia pacar saya. Sialan, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Ada begitu banyak media yang hadir. Jika kamu masih bersikeras, jangan salahkan saya. Berubah sikap tanpa perasaan. Pacar, kakak Tingsu, jangan salahkan saya. Ini yang dikatakan adikmu. Lagi pula, kamu juga seorang bintang wanita. Dia adalah putri sulung dari keluarga Shen. Meskipun kamu mengalami kebangkrutan, tidak seharusnya sembarangan mencari siapa saja untuk dinikahi. Kamu bisa mendapatkan orang itu. Keluarga Shen tidak bisa kehilangan muka. Dan sekarang kamu telah menyebabkan masalah sebesar ini. Sudah melibatkan seluruh keluarga Shen. Pria yang kamu cari sekarang, setidaknya harus memiliki kemampuan untuk membantumu menyelesaikan krisis saat ini. Bukan seperti ini, wajah tampan yang tidur di bantal bordir. Apakah kamu mengerti? Beritahu media, ini hanya orang biasa, memanfaatkan hadiah besar dari Zhang Shao, mengumumkan pernikahanmu dengannya. Kamu hanya memiliki pilihan ini. Sekarang segera. Tunggu. Berbicara 1000 kata. Bukankah itu karena kamu menganggap aku miskin? Menganggap aku tidak berstatus? Tidak layak untuk Shen Tingsu? Tidak mungkin. Untuk menyelesaikan masalah keluarga Shen. Krisis saat ini, orang berharga memiliki kesadaran diri. Karena kamu sudah tahu tidak sebanding. Kenapa tidak segera pergi? Siapa yang kamu lempar ke sini? Sekarang apa yang kamu lihat? Bagaimana jika aku bisa dibandingkan? Aku sangat jelas tentang identitas Shen Tingsu. Juga tahu, dia tidak bisa sembarangan menikah.
Jadi, aku sengaja menyiapkan sebuah hadiah kecil, sebagai tanda keseriusan, untuk menunjukkan niat baik. Anda juga tahu tentang moral Zhang Tianjin, meskipun demi mempertimbangkan keluarga Shen. Tapi bagaimana jika Lin Feng ini juga tidak buruk? Iya, ayah. Tingzu selalu berperilaku baik. Ayah, ini lebih baik kamu lihat sendiri. Apa ini? Menurut pendapatku, ini sepertinya adalah Suona. Kakak Tingzu, pacarmu tidak tahu, kan? Kakek belakangan ini tidak sehat, ingin memainkan benda ini, ingin mengantar kakek pergi, ya. Baiklah, baiklah, Shen Tingzu, ini adalah pacarmu. Baiklah, sangat baik, ingin mengantarku pergi, ya, boleh. Aku ini akan mengantar dia pergi dulu. Seseorang datang, seret dia keluar untukku. Tunggu sebentar, Suona. Dalam pemahaman orang biasa, memang ada perbedaan makna. Tapi Tuan Shen, apakah Anda tahu? Suona adalah raja alat musik, puncak dari semua musik. Dan Suona ini, bahkan lebih luar biasa. Ayah, jangan marah dulu. Lin Feng berbicara dengan begitu misterius. Bagaimana jika memang ada keistimewaannya? Iya, ayah. Mari kita dengarkan apa yang dia katakan. Kita tidak akan rugi, kan? Baik. Karena kalian mengatakan ini begitu ajaib, maka saya ingin mendengar lebih lanjut. Sebuah Suona yang biasa, hanya sebesar ini. Apa yang bisa jadi barang bagus? Saya ingin melihat bagaimana kamu, nak. Bagaimana kamu akan berpura-pura. Sejak zaman dahulu, ketika Suona berbunyi, emas seberat ribuan tael. Suona ini, bahkan lebih merupakan raja di antara Suona. Namanya adalah Long Yin. Di utara, ada sebuah pepatah yang dikenal luas. Apa itu? Di seluruh dunia. Apakah ini bukan tanah raja? Di ujung utara, Kaisar Long Yin. Jangan katakan bahwa keluarga Shen sedang dalam krisis. Jika Anda senang, bahkan jika hanya membuka kios kecil di pinggir jalan, ada juga seseorang yang membantu Anda menjadi raja bisnis, masuk dalam jajaran orang kaya di seluruh negeri. Kakek, lihat ini apa? Ini adalah debu dari alam semesta. Kamu hanya perlu membawanya, terbang keluar angkasa, maka semua planet akan berada di bawah kendalimu. Kamu adalah penguasa alam semesta. Ini sapi. Siapa yang tidak bisa berbohong? Hanya saja kakek Shen, sudah sepuh seperti ini, telah memakan garam lebih banyak daripada nasi yang pernah kamu makan. Kamu menggunakan trik seperti ini untuk menipunya. Jangan-jangan kamu menganggap kakek Shen sebagai orang bodoh. Seluruh rakyat di utara adalah prajurit. Sudah 10 tahun tidak keluar. Hanya saja baru-baru ini ada kabar akan berada di kota awan kami. Pertemuan investasi Qilin. Kamu ini ternyata cukup pandai mencari tempat untuk bersembunyi. Kamu berlutut di depanku. Jika kalian tidak percaya, dalam beberapa hari di pertemuan Qilin, kalian akan tahu setelah mencobanya. HMPH, coba, hanya dengan satu kata darimu, kamu membuatku, keluarga Shen sampai pada tingkat itu. Di jamuan makan, memalukan, seperti yang dikatakan Zhang Shao. Apa kamu pikir aku hidup di usia ini tanpa alasan? Seperti barang rongsokan ini, pasar grosir, 100 yuan membeli segunung. Menggunakan barang ini untuk menipuku. Jangan bicara tentang kakek, hanya barang rongsokan ini. Bahkan aku, seorang gadis kecil, tidak bisa ditipu. Hanya orang bodoh seperti kakak Tingzu yang percaya. Hanya dengan begitu akan percaya. Tingzu, ternyata, IQ dan pandanganmu sangat bermasalah. Tidak terjun ke dunia hiburan. Itu juga pilihan yang bijak. Menurutku, kamu sebaiknya menikah dengan Zhang Shao. Meskipun kamu hanya menjadi korban keluarga. Tapi di sisa hidupmu, satu mata terbuka, satu mata tertutup, masih bisa hidup lebih baik daripada orang biasa. Tingzu, atau dengarkan saja paman kedua, kamu dan Zhang Shao. Tingzu, barang seharga 500.000, bahkan sulit untuk menarik perhatian kakekmu. Apalagi anak ini, menggelapkan uangmu, membeli barang rongsokan ini. Oh,
Aku mendengar berita yang mengejutkan. Ternyata alat musik Suona itu, ternyata adalah kamu, Sen Tingsu. Dibeli dengan uang. Kuncinya adalah, uang ini bahkan dipotong komisi. Aduh, makan dari orang sampai begini. Ini adalah pertama kalinya saya melihat dalam hidup saya. Dibeli dengan uang. Kamu malah mengeluarkan uang untuk pria. Sudah mengeluarkan uang sampai sejauh ini. Saya lihat kamu memang murah hati sampai ke tulang. HMPH, anjing, kamu masih bisa tertawa. Kenapa tidak bisa tertawa? Menghadapi hal-hal yang luar biasa tanpa menyadarinya. Seperti badut yang melompat-lompat. Apa itu tidak lucu? Ini adalah suaranya Suona. Mata kalian tidak mengenali Gunung Tai. Saya tidak akan memaksakan diri. Namun, hadiah yang saya berikan, tidak ada alasan untuk menarik kembali. Jadi barang ini, apakah kamu menyukainya atau tidak? Sebenarnya saya sudah menduga, akan seperti ini. Jadi saya menyiapkan hadiah kedua. Itu yang paling tidak saya inginkan. Hadiah biasa yang saya berikan. Sembarangan tapi tidak ada pilihan. Lin Feng memberikan kepada Nona Sen Tingsu 8 mobil sport. Harga 8.880.000. Lin Feng memberikan kepada Nona Sen Tingsu sebuah batu darah kelas atas. Harganya 13.114.000. Lin Feng memberikan kepada Nona Sen Tingsu sebuah intan raja, inti lautan. Harganya 52 juta. Lin Feng memberikan kepada Nona Sen Tingsu intan hijau kekaisaran. 8 mobil hadiah telah tiba. Harga total 113.140.000. Melambangkan seumur hidup. Selesai. Apa? 113.140.000.